mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Dari sisi pengalamannya sangat luas. Muncul nama-nama seperti itu, ada Mas Andika Perkasa. Tetapi pasti akan sama, bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Halo, selamat malam pemirsa. Dinamika politik jelang pilkada yang kini di depan mata kian menghangat. Ada aroma pertaruhan koalisi pilpres yang masih tercium dalam persaingan para kandidat calon kepala daerah. Belum lagi nama-nama yang muncul masih memiliki benang merah dengan Presiden Jokowi dan juga tim pemenangan Prabowo Gibran. Apakah kekuatan koalisi Indonesia Maju dan Jokowi Efek akan menjadi resep mujara pemenangan pilkada? Atau justru akan ada kejutan dan perlawanan signifikan dari koalisi lainnya? Inilah panggung demokrasi berebut Jokowi Efek di pilkada. Dan langsung saja kita akan bahas dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian hadir Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Bang Panel Barus, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Oto, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan kami juga menghadirkan perwakilan dari PDI Perjuangan. Sudah ada Aryo Seno Bagaskoro. Halo Mas Aryo Seno, selamat malam. Mas Seno. Malam, Mbak. Malam. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita akan diskusi lebih jauh, saya akan buka panggung demokrasi pada malam hari ini dengan penjelasan sebenarnya seperti apa peta politik dalam bursa pilkada di sejumlah provinsi di Jawa dan juga Sumatera. Pertama, kita langsung ke provinsi yang bisa dikatakan paling hangat dibicarakan, yaitu Jakarta. Di pilkada 2024 kali ini ada nama Anies Baswedan yang santer dibicarakan akan maju kembali menjadi calon gubernur. Anies sebenarnya sejauh ini sudah berkomunikasi dengan partai, termasuk partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Meski sampai saat ini belum ada surat rekomendasi resmi yang diterima oleh Anies. Selain itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyatakan, Anies ternyata menjadi pilihan yang menarik bagi PDIP yang saat ini masih juga sebenarnya menggodok nama kader internalnya. Siapa kira-kira yang akan menjadi penantang Anies? Kita beralih ke slide berikutnya, muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sebenarnya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Kang Emil yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar sebenarnya sudah menerima 2 surat tugas dari partainya untuk maju antara di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat dan akan diputuskan pada bulan Juli mendatang. Santer kemudian akhir-akhir ini muncul nama Andika Perkasa yang masuk radar dalam calon gubernur sebagai kader PDIP. Dari Jakarta kita beralih ke Pilkada Jawa Barat. Tentu saja nama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat yang kembali memimpin Jawa Barat. Ridwan Kamil yang juga menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin sepertinya masih juga belum memutuskan akan berlaga di mana, Jakarta atau Jawa Barat. Berbeda dengan Ilham Habibie yang sebenarnya sudah mengantongi tiket dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Ada juga beberapa nama yang masuk dalam bursa Pilkada Jawa Barat seperti Bima Arya dari PAN dan kemudian Deddy Mulyadi dari Gerindra. Dan kita beralih langsung ke Pilkada Jawa Tengah. Nah, di Pilkada Jawa Tengah ini sebenarnya ada nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi yang disebut-sebut semakin menguat kandidasinya.
Lutfi disebut sebagai bagian dari geng Solo. Itu istilah yang dipakai untuk menunjukkan adanya lingkaran orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Bahkan salah satu narsum saya tertawa ketika mendengar istilah geng Solo. Nah, yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Lutfi ini akan menjadi Inspektur Jenderal dulu di Kemendak sebelum ia resmi menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya jalan agak mulus untuk Pak Lutfi ya maju sebagai kandidat di Pilkada Jateng. Dan memang bisa dikatakan Jawa Tengah ini menjadi kantong suara PDIP. Jadi tidak kemudian PDIP akan diam saja. PDIP akan menyiapkan kader andalannya. Satu nama yang muncul adalah mantan Wali Kota Semarang 2 periode, Hendrar Prihadi atau Mas Hendi yang juga akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, PDIP sebenarnya sudah berkomunikasi dengan PKB dan juga P3. Baik. Kita beralih ke pilkada berikutnya di Pilkada Jawa Timur. Tentu ada nama petahana Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Emil Dardak yang bisa dikatakan cukup percaya diri maju lewat dukungan 6 partai politik. Ada Demokrat, Golkar, Perindo, PAN, PSI, dan bahkan terakhir Gerindra yang diserahkan langsung surat rekomendasinya oleh Presiden terpilih dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Memang Khofifah sendiri menjadi bagian dari tim kampanye pemenangan Prabowo Gibran. Sebelumnya pun Khofifah menjadi Menteri Sosial dalam kabinet pertama Presiden Jokowi. PDIP sempat melirik Khofifah dengan membangun komunikasi juga bersama dengan Golkar, bahkan mencoba untuk menawarkan kadernya menjadi pendamping dari Khofifah. Di luar itu ada nama Tri Risma hari ini yang masuk dalam radar calon gubernur sebagai kader PDIP. Kita beralih ke Pilkada Banten. Ada nama Wali Kota Tangsel Airin Rahmidiani yang menjadi kandidat kuat dalam Pilgub Banten. Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari DPP Projo yang selama ini bisa dikatakan menjadi barisan paling depan mendukung Jokowi. Namun PDIP sepertinya juga tengah berhitung untuk memajukan Sidul Rano Karno untuk menjadi pesaing Airin di Banten. Satu lagi kita beralih ke Pilkada Sumatera Utara. Jelas dong anak mantu Presiden Bobi Nasution juga maju sebagai calon gubernur. Saat ini dia menjabat sebagai wali kota Medan dan digadang-gadang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menantang petahana Edi Rahmayadi yang juga memastikan akan kembali berlaga di Sumatera Utara. Bobi yang sempat menjadi kader PDIP kini beralih gerbong menjadi kader Partai Gerindra dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar, PAN dan juga PKB. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.